sini saya akan memaparkan mengenai kajian kritis dari kasus yang terjadi di SMKN 7 Palembang, khususnya dilihat dari perspektif layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi, kasus ini bermula dari adanya tuduhan guru kepada siswa yang diduga menggunakan narkoba. Nah, tuduhan tersebut didasarkan pada pengakuan siswa saat proses klarifikasi, tetapi belum didukung oleh bukti yang kuat seperti hasil dari tes medis. Nah, meskipun belum terverifikasi, informasi tersebut ternyata sudah disampaikan kepada orang tua, sehingga memicu konflik yang cukup besar hingga masuk ke ranah hukum, karena sang orang tua tidak terima anaknya difitnah. Nah, kalau bisa kita lihat lebih dalam, permasalahan utama di sini bukan hanya soal benar atau tidaknya tuduhan, tetapi bagaimana cara guru dalam mengelola informasi. Terlihat bahwa guru kurang berhati-hati dan cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa verifikasi yang jelas. Di sini dampaknya cukup besar bagi siswa. Secara psikologis, siswa bisa merasa malu, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan secara sosial, pastinya muncul stigma dari lingkungan sekitar. Dan secara akademik, kondisi ini bisa mengganggu fokus belajar siswa. Nah, untuk situasi seperti ini, layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling menjadi sangat penting. Advokasi merupakan upaya untuk membela dan mengembalikan hak-hak individu yang dirugikan. Dalam kasus ini, siswa menjadi pihak yang perlu dilindungi karena mengalami perlakuan yang kurang adil. Peran konselor di sini sebagai advokat tidak hanya membela siswa, tetapi juga memastikan bahwa proses yang terjadi berjalan secara adil. Nah, di sini konselor membantu memastikan siswa tetap mendapatkan haknya, seperti hak untuk didengar, hak untuk tidak dipermalukan, dan mendapatkan lingkungan belajar yang aman. Selain itu, konselor juga berperan sebagai penghubung antara siswa, guru, dan juga orang tua. Dalam kasus ini, terlihat adanya miskomunikasi sehingga konselor dapat membantu menjembatani komunikasi agar lebih terbuka dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bentuk layanan advokasi yang bisa diberikan antara lain yaitu pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi siswa, membantu siswa menyampaikan klarifikasi secara aman, serta mendorong adanya pemulihan nama baik di lingkungan sekolah, supaya stigma negatif itu tidak terus melekat pada dirinya. Selain itu, penting juga bagi pihak sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap cara penanganan kasus, terutama kasus yang bersifat sensitif. Hal ini supaya ke depannya guru bisa lebih berhati-hati, empati, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pada kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa layanan advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak siswa. Karena dengan adanya advokasi, siswa bisa mendapatkan keadilan dan merasa lebih aman dalam lingkungan pendidikan.